Naas, akibat serangan barusan Kevin tertembak hingga menghembuskan napas terakhirnya, kenyataan pahit itu membuat hati Jian hancur berkeping-keping karena harus kembali kehilangan pria yang dicintainya. Di puncak frustasi dan duka yang mendalam, Jian menjerit memanggil nama pamannya sebanyak 3 kali yang tanpa sadar. Teriakan itu merupakan kode rahasia saat ia membutuhkan bantuan darurat. Tanpa buang waktu, Abbas langsung melarikan Jian ke rumah sakit untuk mendapatkan pengamanan medis. Begitu kondisi Jian membaik, Abbas datang dengan mendesaknya agar segera membuat laporan palsu terkait kematian Kevin, menggunakan alibi bahwa mereka mengalami insiden kecelakaan saat melaut. 일단 구명조끼는 제가 입었고 고마 돌아가 보셔도 됩니다. Jian kembali ke pulau dengan niat melayat ke rumah duka setelah beres membuat laporan di kepolisian. Namun setibanya di sana, seketika tangis Jian tumpah ruah di pelukan si nenek karena tak kuasa menghadapi kenyataan pahit atas kehilangan Kevin. 스스로 탓해봤자 우진이 돌아오지 않는데. Dengan fakta bahwa Jian telah terperangkap terlalu dalam di dunia gelap si paman, Jian akhirnya memutuskan bergabung dengan Jinman CS di markas baru yang berkamuflase sebagai sebuah toko swalayan. Samsul menyambut kedatangan Jian lalu mengawalnya menuju gudang senjata bawah tanah. Begitu proses verifikasi biometrik keamanan tingkat tinggi tuntas, Jian berkumpul dengan keluarga baru yang saat itu sudah berada di sana. Untuk menghormati privasi Jian, Jinman langsung mematikan kamera pengawas di kamar keponakannya. Beralih ke markas Babylon, Song Hee memperlihatkan rekaman yang sudah dimanipulasi tentang kematian Jun kepada Sui hingga menyurutkan kemurkaan sang kakak. Namun di tengah gejolak emosi, Sui beserta tim justru diperintahkan untuk mundur lantaran manajemen tingkat atas khawatir emosi Sui yang tak terkendali bisa memicu tindakan gegabah karena prioritas utama mereka sekarang adalah mengamankan server. Ketakutan para petinggi Babylon terbukti nyata setelah Im Suk mendatangi ruangan Song Hee. Dengan raut gelisah, dia memberitahukan bahwa Jinman telah melancarkan serangan pertamanya, yaitu membocorkan beberapa rahasia kelam Babylon ke hadapan media. 전승절 선보인 북한의 무기들이 한층 개량. Merespon situasi itu, Song Hee mendadak disidak secara daring oleh Chen yang merupakan pimpinan tertinggi Babylon. Chen mendesak Song Hee bergerak cepat menguasai server lantaran panik keburukan organisasi bakal dibongkar habis oleh Jinman. Sebagai imbalan, Chen menjanjikan posisi strategis di Babylon Korea Utara untuk Song Hee. 承知いたしました。 Min Jae akhirnya berhasil menemukan hotel penginapan kelompok Song Hee setelah lama melakukan pengintaian. Dia mendesak pergerakan cepat guna menghabisi lawan di tempat sebelum musuh menyadari keberadaan mereka. Tak ingin bertindak gegabah, Jinman menolak tegas rencana itu lantaran dinilai bakal sia-sia karena Babylon pasti akan kembali mengirim agen pengganti. Saat sedang berdiskusi itulah, tiba-tiba Jinman dapat notif dari Insuk, yakni pengacara Babylon, untuk mengajak bernegosiasi. Namun Jinman langsung menolak tawaran itu karena tidak memiliki pasukan untuk melindungi diri dari potensi ancaman yang bisa saja terjadi selama proses negosiasi. 옮기고 말고 하게? Mendengar rencana Jinman yang akan memindahkan sang ponakan ke lokasi aman, Jian seketika meluapkan amarah mengecam kebiasaan paman yang selalu mengambil keputusan sepihak serta terus-menerus bersembunyi. Dengan nada tegas, Jian bersedia melakukan apapun demi mencegah banyaknya korban berjatuhan. 뭐든지. 잘 들어 정수현. Di bawah arahan sang paman, Jian menemui ketua kode merah bernama Sobong untuk meminta bantuan. Namun Sobong malah menolak dengan tegas karena sudah lama pensiun dari dunia pergelutan. Tak menyerah begitu saja, Jian mengungkapkan bahwa seluruh data pribadi anggota kode merah telah dikuasai oleh Babylon, yang tentu saja akan merugikannya. Namun meski begitu, Sobong tetap kekeh menolak permintaan Jian karena tidak ingin terlibat lagi dalam dunia hitam. 어이 정진만이 듣고 있지. 근데 한 번만 더 누구 보내서 내 아들 앞에 나타나면
Kegagalan membujuk Sobong memaksa Jian menelpon Jinwoo untuk meminta jemputan. Di sepanjang perjalanan pulang, Jinwoo mengingat Jian untuk tidak pernah sekalipun berpikir bahwa sang paman tega menyeretnya ke dalam masalah ini. Karena Jinman melakukan semua ini justru demi keselamatan Jian sendiri. Mendengar hal tersebut, Jian memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya sebagai CEO Murder Health. 자기 같은 사람이 되는 걸 원치 않는 거야. 정진만처럼은 안 할 거예요. Sejak saat itu, Jian berlatih keras bersama Min Hye untuk memperdalam ilmu bela diri dan menguasai penggunaan senjata dengan benar. Min Hye bahkan mengajarkan trik rahasia seorang penembak jitu, yaitu jika posisi matahari sedang berada di depannya, maka tutuplah lensa sniper lalu memanfaatkan celah kecil untuk membidik agar pantulan sinar pada lensa tidak terdeteksi oleh musuh. Bukan hanya itu, Chul Song memberitahu Jian bahwa situs Murder Health rutin memindahkan alamat domain tiap 72 jam guna menghindari pelacakan, pemblokiran maupun serangan cyber. Akses masuk ke dalam situs pun mempergunakan verifikasi ketat melalui 3 kredensial biometrik terdaftar, meliputi pemindaian sidik jari, retina mata, serta pemindaian suhu rendah tangan. Usai menerima penjelasan barusan, Jian diberitahu Samsul mengenai jalur rahasia untuk melarikan diri saat situasi darurat. 비밀 통로야. Singkat cerita, Jian yang sudah semakin matang akhirnya memutuskan bernegosiasi dengan Babylon. Namun dia sangat dibuat marah saat Babylon justru mengutus Insuk sebagai perwakilan mereka. Karena bagi Jian, mengirim bawahan adalah bentuk penghinaan terendah karena ia hanya ingin berhadapan langsung dengan sang pemimpin tertinggi. Dengan fakta bahwa informasi penting mengenai Babylon yang terungkap masih sangat sedikit, Jian mencoba menawarkan kesepakatan damai demi menghentikan peperangan. Bahkan dia menyerahkan kunci truk yang membawa server utama mereka. Namun dengan angkuh, Sung Hee menolak tawaran itu karena tindakan Jinman sudah benar-benar melampaui batas. 죽는 거죠. 생체 신호와 연결돼 있어요. Ya, Jian menggertak Song Hee bahwa ia akan menghancurkan tempat itu dengan bom. Tak hanya itu, titik-titik merah dari penembak jitu yang disiapkan Jian sudah mengincar Song Hee CS, sehingga Song Hee memutuskan untuk pulang sambil membawa kunci truknya. Rupanya para penembak jitu itu adalah pasukan Kode Merah yang dipimpin oleh Sobong dan Jinman. Sobong bersedia membantu karena menghormati Jinman sebagai kolega lamanya. Namun dengan tegas, Sobong mengatakan bahwa ini terakhir kalinya terlibat dalam aksi tersebut. 가자. Singkat cerita, saat Jinman dan rekan setimnya sedang makan bersama, Jian mengutarakan niat menaikkan status semua rekan menjadi kode hijau atas dasar rasa kekeluargaan. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba Jinman ditelepon oleh Pasih yang meminta bantuan dengan nada yang cukup mengkhawatirkan. 도와줘, 젠만. 나중에 우리한테 도움이 될 것 같은. Babylon rupanya berhasil meringkus Pasin sekaligus menyandra anaknya bernama Ati saat sudah lama tinggal di kampung. Mereka rela terbang jauh ke Thailand demi memanfaatkan Pasin dalam misi penangkapan Jinman. Bahkan, telepon tadi merupakan bagian dari skenario mereka. Anything happened to Ati? Sebelum misi dimulai, Song Hee secara keji menembak Pasin dan menanamkan alat penyadap tepat di dalam bekas lukanya. Sehingga dengan cara itulah, Song Hee dapat memantau setiap pergerakan Pasin selama menjalankan misi. We are listening to everything you say. If you do, Menyadari Pasin berada dalam bahaya, Jinman segera mengirimkan surel instruksi kepada mata-matanya di Thailand untuk melacak keberadaan api. Tanpa ragu, Jinman pun memutuskan terbang ke Thailand demi menyusul dan membantu sahabatnya yang sedang dalam bahaya. Begitu mendarat di Thailand, Jinman langsung menuju sebuah warnet karena Pasin berjanji akan menemuinya di sana. Namun, setelah lama menunggu, tiba-tiba lampu padam dan dia diserang oleh beberapa preman lokal sehingga
Meski Jinman berhasil mengalahkan mereka, hal itu nampaknya percuma karena anggota Babylon Thailand datang dan langsung menyetrum Jinman. Berpindah ke Samsul yang saat itu dikagetkan oleh Pasin tergeletak tak berdaya di depan markas. Tanpa buang waktu, Jian CS langsung membawa Pasin untuk memberikan pertolongan. Begitu sadarkan diri, Pasin mengaku tahu lokasi penyekapan Ati di Korea dari mata-mata Jinman. Naas, setelah tiba di lokasi, dia sempat disekap oleh mereka walau pada akhirnya mampu meloloskan diri. Julsom merasa heran karena informasi dari mata-mata yang diterima Pasin terkesan seperti sebuah jebakan. Tak hanya itu, kecemasan Jian makin memuncak karena hingga saat ini pamannya masih belum bisa dihubungi sama sekali. 삼촌은 왜 연락이 안 되는 거야? 정보가 절대로 넘어올 일이 없단 말이야. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat kondisi Pasin mulai membaik, dia meminta Jinwoo mengantarkannya ke lantai atas untuk melihat toko swalayan. Namun tanpa diduga, salah seorang pengunjung di sana ternyata adalah agen Babylon yang tiba-tiba menyerahkan sebuah hadiah kepada Pasin. บาบิโลนดูถ้าอยากให้ลูกรอด Rupanya hadiah itu berupa sebuah kalung yang terpasang kamera pengintai untuk dipakai oleh Pasin. Dengan kalung itu, Pasin menyusuri setiap sudut ruangan sampai mencapai area paling vital, yakni ruangan Samsul, sehingga Babylon bisa memetakan dan memproyeksikan seluruh denah ruangan secara presisi. Setelah memetakan toko senjata secara mendetail, Song Hee memberikan pengarahan kepada seluruh anggota mengenai rencana penyergapan yang akan segera dilancarkan. Tak berhenti sampai di situ, ia juga membohongi Sui bahwa Babylon tengah memburu Jinman di Thailand. Hal itu sengaja dilakukan untuk memanfaatkan dendam Sui kepada Jinman, sehingga Sui dipastikan akan melakukan apapun demi memburu keponakan Jinman. 심직하고 정지안을 잡지. Berpindah ke lokasi penyekapan Jinman, seorang anggota Babylon bernama Jo memperingatkan Jinman agar tidak memulai peperangan yang mustahil bisa dimenangkan. Namun bukannya ciut, Jinman malah mengancam Jo jika ingin hidup lebih lama, maka harus memberitahukan di mana lokasi Ati disekap. Mendengar gertakan barusan, seketika Jo langsung naik pitam dan... Penyiksaan yang baru saja dialami justru menyulut bara dendam dalam jiwa Jinman. Luapan amarah itu memberikan kekuatan mendadak hingga mampu melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Sehingga dengan cepat, Jinman langsung membantai habis seluruh pasukan yang ada di sana. 안 가르쳐줄 거다. Usai mendapatkan informasi lokasi penyekapan Ati, Jinman segera mengantongi seluruh persenjataan demi persiapan tempur. Begitu dia keluar dari sana, ternyata tempat penyekapan itu berada di tengah hutan belantara Thailand. Berpindah pada kelompok Jian yang kala itu menerima kiriman foto lokasi penyekapan Ati dari si mata-mata, Pasin nekat akan pergi ke lokasi demi mengecek kebenaran informasi itu secara langsung. Khawatir dengan keselamatan Pasin, Jian pun menyuruh Min Hye untuk menemaninya. 혼자 움직이는 건 위험해. Setibanya di sana, Pasin menyuruh Min Hye menunggu di mobil karena dia akan menyergap musuh dari belakang. Ia berpesan agar Min Hye baru menyusul setelah mendengar suara tembakan. Tapi setelah lama menunggu kode yang dijanjikan Pasin, tiba-tiba... Ternyata semua itu adalah bagian rencana Babylon untuk menyingkirkan Min Hye. Setelah melaporkan aksi barusan kepada Soho, Pasin pun langsung bergegas kembali ke toko senjata. Saat Soho sedang mengawasi tim hacker yang bertugas meretas pesan dari mata-mata kepada Jian, di tengah proses itu muncul kabar bahwa Jinman berhasil meloloskan diri dari penyekapan, sehingga Song Hee yang murka pun langsung mengerahkan seluruh pasukan Babylon Thailand demi untuk memburunya. 알겠습니다.
Saat sedang menunggu pesan dari si mata-mata, Jian menyadari ada sesuatu yang janggal karena pesan terbaru yang diterima tidak memiliki simbol rahasia seperti biasanya. Kecurigaan itu terbukti setelah Chul Song berhasil memecahkan kode dari si mata-mata yang ternyata Pasin telah berkhianat dan berada di pihak musuh. Di tengah rasa terkejut itulah situasi semakin mencekam karena Pasin sudah berdiri di hadapan mereka dan beres melumpuhkan Chul Song dan menguasai ruangan kendali, Pasin kemudian menempelkan alat penyadap ke server utama sehingga tim peretas Babylon bisa mengambil alih sistem keamanan Murder Health. Jian yang berhasil lepas dari Pasin langsung pergi ke ruangan Samsul untuk mengajak kabur, tapi sungguh sial, Pasin mendadak muncul dan langsung melumpuhkannya. Setelah Jian berada di genggaman mereka, Song Hee menyuruh Sui masuk ke dalam toko itu untuk menghabisi Pasin karena mereka sudah tidak membutuhkannya lagi. Jinwoo yang ternyata masih hidup setelah sempat dilumpuhkan oleh Pasin, ia langsung memicu jebakan untuk menyambut kedatangan Sui dan timnya yang telah masuk. Akan tetapi kembali pada Pasin yang berhasil mengamankan Jian, ia ditelepon oleh Jinman untuk mengabarkan bahwa Ati yakni sang anak berhasil diselamatkan. Sebagai imbalan, Jinman menyuruh Pasin agar menyelamatkan Jian dari sergapan para musuh. Sebagai bentuk permintaan maaf, Pasin memberikan sebuah pistol kepada Jian, kemudian menggendong Samsul untuk melarikan diri. Usai mengambil beberapa senjata tambahan, mereka langsung melancarkan serangan balasan terhadap geng Babylon. Sungguh sial, musuh menyadari mekanisme pembukaan pintu jalur rahasia saat Jian CS hendak memasuki terowongan itu. Demi keselamatan Jian, Pasin rela mengorbankan diri menahan pasukan Babylon untuk menebus pengkhianatan yang pernah ia lakukan. Jian sempat menekan tombol dari dalam untuk membuka pintu kembali, namun Samsul memberitahu Jian bahwa akses tersebut hanya bisa dibuka dari luar. Menyadari kenyataan itu, Jian yang pasrah akhirnya merangkul Samsul untuk kembali melanjutkan pelarian. Usai menerima laporan dari si anak buah, Sui segera membuka pintu rahasia untuk melanjutkan perburuan yang membuat kontak senjata pun pecah di antara kedua belah pihak, sehingga Samsul akhirnya memutuskan mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan Jian. Setibanya di ujung terowongan, Jian seketika teringat pesan mendiang Samsul bahwa dalam keadaan darurat, tempat itu harus segera dihancurkan agar tidak meninggalkan jejak. Dipenuhi rasa aman, Jian langsung menekan tombol peledak untuk meratakan tempat itu. Dengan tertatih-tatih, Jian keluar dari terowongan yang ternyata jalan itu berujung di sebuah area parkir mobil. Usai lolos dari pertempuran yang mencekam, rasa bahagia menyelimuti Jian tatkala dijemput oleh Sobong dan Abbas yang membawa Chul Song. Bahkan Sobong menegaskan bahwa mereka akan menerapkan protokol penyelamatan kode hijau.
Usut punya usut, rupanya Sobong pernah ditawari segepok uang oleh Song Hee untuk menangkap Jian. Namun kesepakatan itu batal saat Sobong mengetahui bahwa Song Hee memakai nama samaran berdasarkan nama negara yang pernah menjajah Korea bukan tanpa alasan. Sebagai keturunan pejuang kemerdekaan, rasa nasionalisme Sobong tersenggol hingga akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran Song Hee. You sit behind a desk while your subordinates do everything. Unless they've gotten blood on their hands. Tak lama kemudian, Sui tiba di area parkir dan hanya menemukan beberapa mobil yang terparkir di sana. Ia lantas mengambil kamera dashcam dari salah satu mobil untuk memeriksa rekaman. Saat diputar, Sui melihat logo JW terpampang di mobil yang menjemput Jian. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyuruh Soho untuk menyelidiki arti kode itu. Masih di waktu yang bersamaan, Soho bersama Song Hee menuju toko persenjataan Murdahev untuk melihat keadaan pasukannya. Setibanya di sana, Song Hee terperangah mendapati seluruh pasukan telah tewas secara mengenaskan. Namun meski begitu, mereka berhasil menemukan server Murdahev yang belum sepenuhnya hancur. We're gonna check out the other server on basement level 1. Di tempat persembunyian Sobong, Jian yang baru terbangun sempat terkejut melihat anak Sobong sedang asik bermain mobil remote control. Di tengah keheranannya, Sobong datang dan menjelaskan bahwa lokasi tersebut adalah markas kode merah, tempat dulu mereka biasa berkumpul usai menjalankan misi, sekaligus tempat penyimpanan senjata yang dibeli dari toko Murdahev. Tak hanya itu, di sana juga ada Min Hee yang sedang beristirahat di kamar. Ia berhasil selamat karena luka tembaknya tidak mengenai organ vital. Bullet didn't hit any vital areas. Can't believe Pashin would do that to her. Chul Song menjelaskan bahwa untuk meretas server Murdahev, pihak musuh pasti menggunakan superkomputer yang sangat canggih. Namun ia dan Samsu sudah mengantisipasi hal itu sehingga jika ada yang membobol sistem tanpa verifikasi biometrik, server akan segera otomatis memicu gelombang EMP atau sebuah bom listrik yang sanggup merusak seluruh aliran listrik dalam radius 1 km. Di mana pada saat yang sama di ruangan Song Hee, ia sedang dipuja-puja oleh Chen, yakni pimpinan tertinggi Babylon, atas keberhasilannya mengamankan server Murdahev. Namun tepat saat peretas Babylon mencoba membobol server Murdahev, tiba-tiba saat musuh sibuk memasang daya listrik cadangan tanpa diduga, Chul Song rupanya telah lama menyiapkan seorang mata-mata berkacamata di kubu mereka. Dalam kegelapan dan waktu yang sangat sempit, agen rahasia itu menyambungkan alat penyadap ke server Babylon sehingga Chul Song langsung mengunduh semua data penting milik mereka. Tepat setelah proses penyalinan selesai, Chul Song langsung menghapus seluruh data di server mereka yang membuat Song Hee sangat murka karena kembali dipecundangi. Singkat cerita, Song Hee didatangi oleh Insuk yang melaporkan bahwa para staf telah diberitahu kalau pemadaman listrik sebelumnya hanyalah kesalahan teknis semata, bukan serangan dari Jinman. Namun, Insuk yang merasa tidak tenang justru menyarankan Song Hee untuk bersikap transparan dan melaporkan seluruh rentetan kejadian ini termasuk pengeboman bus para staf ke markas pusat. Alih-alih menerima saran itu, Song Hee yang masih dilanda amarah pun malah mengusir Insuk keluar. Setibanya di parkiran, Insuk dikejutkan oleh Soho yang ternyata sudah berada di dalam mobilnya. Soho mengancam agar ia tidak melaporkan ke pusat jika tidak ingin nyawanya melayang, karena hal itu merupakan keputusan dari kepala cabang. Tepat setelah Soho keluar mobil, Insuk menemukan sebuah flash disk yang rupanya sengaja disimpan oleh si agen rahasia. Berpindah ke Sui dan anak buahnya yang mendapat informasi dari Soho bahwa kendaraan berkode JW akan mendatangi sebuah restoran. Setelah sekian lama menunggu di lokasi, mobil berkode JW rupanya milik tim pembersih yang dipimpin oleh Abbas akhirnya tiba di sana untuk menemui seseorang. Sui pun bergegas mengendap-endap secara hati-hati sambil membawa perlengkapan senjatanya. Namun betapa terkejutnya Sui saat melihat bahwa sosok yang ditemui Abbas ternyata adalah Jinman.
Saat Soho memberitahu Song Hee mengenai operasi tidak resmi yang dilakukan Sui, sontak membuat Song Hee sangat marah karena Soho mengizinkan mereka tanpa berkoordinasi dulu dengannya, bukan tanpa alasan. Song Hee sangat takut jika Jinman membocorkan rahasia kelam itu kepada Sui, bahwa baliklah sosok yang sebenarnya telah menghabisi nyawa Jun sang adik. Ketegangan memuncak ketika Song Hee dicegat oleh Sui di area parkir saat hendak pulang. Dengan tatapan dingin, Sui berjalan melangkah mendekati mobil Song Hee lalu menyuruh bawahannya agar membawa seseorang yang ternyata... Ya, sosok itu ternyata adalah Jinman yang berhasil diringkus oleh Sui dan timnya. Jinman lantas dibawa ke markas untuk dipindahkan retinanya agar mereka bisa mengakses Murder Health. Di tengah penyiksaan, Song Hee sempat memuji kecanggihan sistem Murder Health yang transparan serta mampu mengendalikan para klien hingga pemilik kode. Namun Jinman dengan tenang menegaskan bahwa sistem itu tercipta justru karena Babylonlah yang memulai peperangan terlebih dahulu. Para peretas mulai melacak keberadaan para pemilik kode setelah mereka bisa mengakses Murder Health. Mengetahui lokasi mereka akan segera terbongkar. Si agen rahasia yang panik pun lantas membuang chip biometrik atau kode Murder Health yang tertanam di dalam tangannya. Song Hee sangat terkejut begitu mengetahui bahwa jaringan Murder Health ternyata sudah tersebar di seluruh dunia. Bahkan ada beberapa klien Babylon yang mencoba berbisnis dengan Jinman. Sadar bahwa hal ini merupakan ancaman yang besar, Song Hee memerintahkan asistennya untuk menggelar negosiasi dengan ketua kode merah sekaligus mengeliminasi siapapun di luar pemilik kode tersebut. Mengetahui bahwa banyak pemilik kode yang dihabisi, Jian menyarankan untuk menghapus data biometrik dari server Murder Health demi melindungi mereka. Namun Cho Song menegaskan bahwa mereka tidak bisa menghapus data itu karena Jinman lah perancang awal situsnya. Cho Song juga memperingatkan adanya kemungkinan besar Jinman akan dihabisi setelah musuh mendapatkan apa yang diinginkan. Di tengah duka dan kecaman itu, mereka dikagetkan oleh kemunculan Min Hee yang ternyata sudah sembuh. Singkat cerita, Song Hee akhirnya menggelar negosiasi dengan para ketua kode merah di markas Babylon. Dalam pertemuan itu, Song Hee mengajak mereka untuk berbisnis dengan perusahaan berskala global demi memperluas serta menguntungkan jaringan mereka di kancah internasional. Sebagai bentuk keseriusan, ia menyerahkan bingkisan khusus pada tetua yang mewakili wilayah masing-masing. Tepat saat kotak hadiah dibuka, ponsel Soho menerima kiriman rekaman suara yang membongkar keburukan Song Hee. Rekaman itu mengungkap keterlibatan dalam aksi pembunuhan Jun sekaligus membeberkan dalang di balik tragedi ledakan bus staf Babylon. Kepanikan kian bertambah ketika Song Hee ditelepon Jian yang mengaku dialah pengirim rekaman tadi. Ia lantas mengancam akan membocorkan seluruh berkas rahasia Babylon jika Jinman tidak segera dibebaskan. Tak sudi direndahkan oleh Jian yang notabene hanya sebagai CEO kelas 3, Song Hee pun memilih untuk mengabaikan gertakan Jian. You'd kill him yourself. You die too. Saat kembali ke ruang negosiasi, ia kembali dikejutkan karena para ketua kode merah menerima pesan sayembara sebesar 5 juta dolar atau kurang lebih 89 miliar rupiah untuk kepala Song Hee. Sehingga Song Hee yang murka pun langsung memerintahkan sang asisten untuk menghabisi mereka. Tak hanya para ketuanya saja, ternyata semua pasukan kode merah meminta sayembara yang dilayangkan oleh Jian. Tanpa ragu, mereka langsung beralih ke mode tempur dan bergerak menuju lokasi Jian CS. Menyadari bahwa semua targetnya kini berada di satu titik, Song Hee langsung memerintahkan serangan drone pengeboman ke markas Jian.
Gagalnya serangan drone menembus persembunyian Jian memaksa Song Hee mengambil langkah ekstrim. Ia memerintahkan untuk menaikkan sistem keamanan di level maksimal dan menyuruh seluruh pasukannya melancarkan serangan secara masif demi merebut lokasi Jian. Setibanya di lokasi, pasukan Babylon mengarahkan 2 robot humanoid untuk mengantisipasi jebakan yang mungkin saja telah dipasang. Begitu keadaan berhasil dinetralisir, Song Hee menyuruh semua pasukan bergerak masuk ke dalam karena layar monitor menunjukkan para pasukan kode merah masih bertahan di sana. Namun usai menghancurkan pintu baja, mereka justru disambut oleh beberapa patung dan mobil mainan remote control yang dipasangi chip biometrik. Karena itu merupakan sebuah jebakan yang telah disiapkan Jian sehingga What's going on? ya, semua rangkaian peristiwa itu sebenarnya adalah strategi Jian demi memancing pasukan Babylon ke dalam perangkap. Bahkan, skenario penangkapan Jinman pun merupakan bagian dari rencana karena sebelumnya Jinman telah mengungkapkan kepada Sui bahwa Bale adalah sosok di balik pembunuhan adiknya, sehingga Sui menarik diri dari operasi ini dan memutuskan untuk pulang. Di tengah operasi yang gagal, Song Hee tiba-tiba disuruh oleh Insuk untuk pergi dari sana karena markas pusat akan menelpon untuk membicarakan hal penting. Begitu Song Hee pergi, Soho mendadak menerima panggilan dari markas yang memerintahkan untuk segera kembali ke Jepang sebab operasi yang sedang dijalankan ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan Babylon. Mendengar fakta tersebut, Soho akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu bersama seluruh stafnya. Setibanya di ruangan, Song Hee baru menyadari bahwa ia telah dibohongi oleh Insuk karena pihak markas pusat tak kunjung menelponnya. Tanpa membuang waktu, Song Hee bergegas kembali ke ruangan operasi misi. Namun di tengah jalan, suasana pun ricuh dari para staf berlarian keluar sambil membicarakannya karena Insuk telah memutar dan menyebarkan isi flash disk dari agen rahasia yang membongkar seluruh kejahatan Song Hee. Insuk kemudian bergegas menuju ke ruangan Jinman yang pada saat itu berhasil meloloskan diri dari sel berkat bantuan benda yang diberikan oleh Sui. Insuk lantas menyerahkan 1 set pakaian kepada Jinman sebab ia sadar bahwa penangkapan tersebut bukanlah misi resmi dari Babylon. Song Hee dibuat shock saat kembali ke ruangan operasi karena seluruh staf termasuk Soho ternyata sudah meninggalkannya. Hal itu membuat Song Hee seketika membanting gelas kesayangan untuk meluapkan emosi. Namun di antara pecahan kaca yang berserakan, ia kembali dibuat terkejut karena ternyata gelas itu sudah dipasangi alat penyadap oleh seseorang. Song Hee bergegas ke ruangan kontrol untuk menemukan mata-mata yang telah menonaktifkan protokol keamanan. Rupanya itu adalah ulah dari agen rahasia yang bertahan di sana untuk mematikan sistem. Begitu Song Hee masuk ke dalam, si agen langsung bersembunyi di balik meja untuk menghindari Song Hee yang semakin mendekat. Namun beruntung, perhatian Song Hee teralihkan oleh kendaraan Jian CS yang kian mendekat di layar CCTV. Meski Song Hee sudah menyuruh para petugas untuk mencegat mobil Jian, hal itu nampaknya percuma karena para staf penjaga sudah tidak lagi mempercayai Song Hee. Tak punya pilihan lain, Song Hee bergegas menuju ruang penyimpanan senjata untuk mengambil beberapa perlengkapan tempur. Usai membereskan misi, si agen langsung keluar dari tempat itu dan sempat berpapasan dengan Jinman, di mana pada waktu yang bersamaan, Jian bersama tim akhirnya berhasil menerobos masuk dan kembali bertemu dengan Jinman. Namun di tengah kehangatan momen emosional itu, tiba-tiba Song Hee menyerang secara membabi buta demi meluapkan amarahnya hingga berhasil mendominasi pertempuran. Meski terus digempur, Jinman, Jian, dan Chu Song akhirnya berhasil menerobos masuk ke ruangan kontrol untuk bernegosiasi langsung dengan si Chen yakni petinggi Babylon.
Jinman menawarkan gencatan senjata untuk mengakhiri peperangan ini. Ia juga berjanji tidak akan mengoperasikan Mudahef jika Babylon menyetujui permintaannya. Namun, belum sempat Ken memberikan jawaban, tiba-tiba Song Hee rupanya berhasil menerobos masuk untuk menghentikan negosiasi yang sedang berlangsung. Alih-alih membela Song Hee, Chen justru memecatnya secara tidak hormat setelah mengetahui semua kebusukannya terbongkar. Chen menilai segala tindakan Song Hee hanyalah bentuk egoisme pribadi yang tak ada hubungan dengan kepentingan Babylon. Merasa dihianati, Song Hee yang gelap mata pun mengerahkan tembakan ke layar Chen sebagai bentuk pembangkangan mutlak, akan tetapi ya, Jian yang sudah muak pun dengan tega menghabisi Song Hee karena ingin bernegosiasi langsung dengan pemegang kekuasaan tertinggi Babylon. Melihat tindakan nekat itu, Chen akhirnya menyepakati gencatan senjata dengan syarat seluruh dokumen rahasia Babylon tidak akan pernah mereka bocorkan ke publik. Setelah negosiasi selesai, mereka keluar dari gedung dan berhenti di sebuah persimpangan jalan. Kini mereka bisa bernapas lega karena telah memegang kendali atas Babylon. Sebagai simbol kemenangan, Jinman memerintahkan Chu Song untuk menghancurkan markas Babylon sampai tak tersisa. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Saya John mewakili jajaran Galaxy EQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Senda jepit merek Tesla.